Ya, jadi kayaknya kesannya kalau misalkan masjid itu jangan ngomongin masalah dunia di masjid, ekonomi, apalagi politik, pendidikan, semua udah ada tempatnya. Bagaimana tanggapan Kak Iman? Mungkin ini juga salah satu PR untuk JPRMI. Nah, gimana para pemuda ini mau ikut kegiatan masjid, sedangkan di masjid nggak ada kegiatan gitu kan istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Channel, ngobrol pintar bareng Fitri. Nah, sebelum kita bincang-bincang, Fitri mau kenalin bahwa ini adalah channel resmi milik JPRMI Kabupaten Pandeglang. Apa sih JPRMI? Mungkin sobat sohib-sohibah, panggilan JPRMI itu sohib-sohibah ya. Di rumah juga mungkin bingung, apa sih JPRMI? Apa sih organisasi ini? Masih asing mungkin ya. Nah, JPRMI ini adalah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid di Indonesia, di mana organisasi ini adalah bertujuan intinya untuk merangkul kaum muda, anak muda, muslim-muslimah di Indonesia gitu ya, untuk gimana caranya cinta dengan masjid, lebih dekat dengan masjid, bisa memakmurkan masjid gitu. Dimana masjid ini kan identiknya dengan, kayaknya kalau dengar masjid kayaknya orang tua gitu. Kalau dengar masjid kayaknya, oh ibu-ibu pengajian, oh bapak-bapak yang udah pensiun gitu, kayaknya yang udah pada nggak punya kerjaan gitu, baru datangnya ke masjid gitu. Yang udah bentar lagi masuk tanah gitu mungkin ya. Padahal enggak gitu. Setahu Fitri nih, mungkin nanti ahlinya nih bisa islah kalau salah. Padahal di zaman Rasulullah sendiri semuanya di masjid gitu, melakukan apa-apanya di masjid. Sampai anak-anak pun sama Rasulullah diperintahkan untuk masjid begitu. Nah, ngomong-ngomong JPRMI nih, Fitri sudah menghadirkan Ketua JPRMI Kabupaten Pandeglang, Kak Iman Setiana. Selamat sore Kak Iman. Selamat sore Fitri. Masih semangat ya Kak puasanya? Masih dong, harus itu. Kita ngabuburit sambil ngopi nih, ngopi yang gak bakal bikin batal puasa kita. Karena ngopi di sini adalah ngobrol pintar. Siapa Kak Iman ya? Nggak ada kopi di sini ya dong. Iya, nggak ada kopi soalnya masih sore, sebentar lagi. Jangan lemes ya Kak Iman ya. Siap. Ya, nah jadi FYI sohib-sohibah di rumah semua, Kak Iman ini selain menjabat sebagai Ketua JPRMI Kabupaten Pandeglang, beliau juga seorang pebisnis di bidang kesehatan. Beliau cukup sukses di bidang kesehatan itu gitu ya, sampai bisa ke sana kemari. Tapi kenapa sih Kak masih mau gitu ngurus organisasi yang sebenarnya bisa dikasih ke anak muda aja gitu? Anak muda sendiri aja bisa gitu ngurusin ini gitu, nggak harus Kak Iman. Padahal kakak kan udah sukses di bidang kakak sendiri gitu. Kenapa masih mau gitu? Ini semua akan kita ulik. Langsung aja ke Kak Iman. Kak Iman, sebenarnya apa sih JPRMI selain dari apa yang Fitri jelaskan ke sohib-sohibah di rumah semua, dan tujuan JPRMI itu apa? Terima kasih. Silakan Kak Iman. Oke, yes. Terima kasih ya Kak Fitri ya sudah memberikan ruang pada saya untuk mengenalkan JPRMI. Yo. Sebelumnya ini saya mau sapa dulu ya teman-teman di rumah ya. Sohib-sohibah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya. Sore Kak Iman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga fresh sampai nanti di akhir bulan puasa ini ya, insyaallah ya. Amin. Oke, sebetulnya kalau tadi disebutkan saya juga pebisnis yang sukses ya, saya sebetulnya belum sukses ya teman-teman semuanya. Kenapa saya bilang belum sukses? Karena definisi sukses itu menurut saya ya, apabila kita itu bisa juga memajukan teman-teman yang dekat dengan kita, bahkan saudara kita, untuk juga sama-sama maju. Nah, itu sukses ya. Definisi kakak ya. Yes, jadi kalau misalnya cuma kita doang yang maju gitu kan, sedangkan yang lainnya belum, nah itu belum sukses. Maka insya Allah doakan teman-teman ya, sohib-sohibah, semoga saya pribadi juga bisa juga mengajak teman-teman yang dekat dengan saya, saudara saya, bahkan bukan hanya saudara teman saya, tapi sohib-sohibah juga harus sukses ya, sama-sama kita insya Allah ya. So kapten juga harus sukses. Amin. Oke, saya alhamdulillah di bidang kesehatan itu saya bergerak di manajemen berat badan ya. Jadi orang yang misalnya mau naik turun berat badan itu insya Allah tugas saya untuk mendampingi supaya berhasil gitu kan. Berarti kakak bisa nih dampingin Fitri biar gemuk? Oh yes, bisa sekali insya Allah. Dan saya juga punya kantor di Plaza Pasar Pandeglang. Nah, yang mau datang nih bisa nih sohib-sohibah. Silakan kalau nanti sambil berbelanja ya mampir ke tempat saya ya. Yang mau kurus, yang mau gemuk bisa nih datang ke Kak Iman. Siap. Oke, tadi saya juga selain itu diamanahi
sebagai ketua JPRMI ya. Ya. Jadi tadi sudah disinggung ya, JPRMI itu apa? Ya, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Ya, itu JPRMI. Jadi kita berkedudukan dari nasional sampai ke tingkat cabang. Ya, ada semuanya. Alhamdulillah. Jadi organisasi sendiri ini sudah ada sebetulnya dari tanggal lahir 19 Mei ya. Tahun 2006 sebetulnya sudah dideklarasikan. Waktu itu ada 60 aktivis masjid ya di berbagai se-Indonesia berkumpul di Jakarta mendeklarasikan adanya JPRMI. Ya, 18 berarti kalau kita tahun ini 2022 sudah berapa tahun tuh ya? Sudah 17 tahun ya, JPRMI hadir di Indonesia. Dan di Pandeglang ini baru lahir pada bulan Desember tahun 2021 kemarin. Masih muda kan? Ya, baru lahir ya, baru berapa bulan saja ini? Baru 5 bulanan ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, Sohibah dimanapun berada, jadi JPRM ini punya visi dan misi untuk ke masjid ya. Kita orientasi kita ke masjid. Salah satu visi daripada, bukan salah satu, ini memang betul-betul visi daripada JPRM ini adalah pertama, kita berada di soft terdepan dalam mengusung peradaban Islam. Ya. Yang kedua, visi kita adalah melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berbasis masjid. Ya. Kemudian misi kita ya dalam menggolkan visi tadi adalah pertama, berupaya keras ya mengembalikan fungsi masjid sebagai sentral kegiatan umat. Kemudian yang kedua, kita melahirkan generasi muda yang kreatif, mandiri, yang berorientasikan kepada masjid juga. Yang ketiga adalah bersinergi dengan berbagai pihak, dengan organisasi yang lainnya untuk memajukan peradaban Islam seperti itu. Tapi masalahnya gini loh Kak Iman, sampai sekarang ya, masjid itu kayaknya identiknya dengan hal-hal yang berbau akhirat, kayak ngomongin ekonomi, ngomongin pendidikan, ngomongin yang lain-lain itu kayaknya nggak bisa gitu di masjid. Kayaknya nggak boleh gitu di masjid ya. Ya, jadi kayaknya kesannya kalau misalkan masjid itu jangan ngomongin masalah dunia di masjid, ekonomi, apalagi politik, pendidikan, semua udah ada tempatnya. Bagaimana tanggapan Kak Iman? Mungkin ini juga salah satu PR untuk JPRMI, karena ini tugasnya juga di sini mungkin. Bagaimana Kak? Oh ya, tadi sekalian saya belum jawab ya. Tadi Fitri kan di awal juga berkata bahwa masjid itu identik dengan orang-orang yang pensiun, orang tua dan sebagainya kan ya. Oke, ini sekalian jawab ya. Jadi memang ya sampai sekarang image itu melekat kepada generasi muda kita sekarang ini ya. Gitu kan. Bukan hanya di zaman saya, bahkan sekarang pun hal itu masih melekat. Nah, kehadiran JPRM itu adalah bagaimana supaya bisa menghapus memori buruk itu ya, dan ada di pikiran generasi muda sekarang. Saya katakan itu memori buruk ya, karena sebetulnya fungsi masjid itu bukan untuk yang tadi disebutkan saja, tapi untuk umum. Ya, terutama sebetulnya yang kita titipkan ke pemuda sebetulnya yang harus aktif di masjid. Karena kenapa? Kalau misalnya kita orang tua ya yang sering ke masjid, kalau misalnya orang tua sudah meninggal ya, terus berarti kosong dong masjid, nggak ada orang lagi di situ. Nah, makanya sekarang ini kita mulai dari para pemuda dan remaja, kita libatkan dengan kegiatan masjid. Nah, gimana para pemuda ini mau ikut kegiatan masjid, sedangkan di masjid nggak ada kegiatan gitu kan istilahnya ya. Nah, makanya salah satu misi dari JPRM itulah mengembalikan fungsi masjid sebagai sentral kegiatan umat. Jadi di situ kita buat kegiatan dan nggak hanya berbicara tentang ibadah saja ya, nggak hanya bicara tentang akhirat saja, tapi dunia pun juga kita bisa bicara di situ. Ya. Yang tidak boleh dibicarakan di masjid itu bukan bukan misalnya kalau ekonomi ya, bukan misalnya ekonomi itu sendiri bukan, tapi yang tidak boleh itulah praktek ekonominya gitu kan. Jual beli di masjid itu nggak boleh ya, jual beli di masjid, apalagi ya misalnya
membicarakan tentang apa namanya, di sini yang nggak boleh bicara tentang dunia itu adalah tadi nggak boleh prakteknya gitu ya. Iya, maksudnya begitu. Artinya kalau misalnya kita di masjid itu boleh membicarakan ekonomi, politik, budaya gitu kan, Pendidikan. apalagi ya pendidikan, apalagi agama ya. Jadi semuanya itu masjid itu harus bisa menampung, harus bisa memfasilitasi ya akan hal itu. Nah sekarang di masjid kita itu kan belum begitu ya. Masjid kita tuh baru sebatas hanya untuk kegiatan ibadah saja, ya kan. Nah, karena udah ada tempatnya katanya gitu Kak. Ya begitu. Justru kalau kita lihat di masjid-masjid yang memang sudah maju ya, gitu sudah bagus pengelolaannya, itu tidak hanya masalah ibadah saja, agama saja. Sejak dilantik sampai sekarang apa yang sudah dilakukan JPRMI? Alhamdulillah JPRMI sendiri sudah melakukan ya. Memang belum ada kegiatan yang internal dari kita ya, tapi kita alhamdulillah kemarin bekerjasama dengan lembaga amanah takaful ya, untuk menyebarluaskan tebar sepuluh Al-Quran kemarin ya. Itu kita sama-sama deklarasinya di Masjid Agung waktu itu ya, bulan apa itu saya mungkin Desember awal kali ya, itu ya awal tahun lah mungkin tahun ya. lalu lah Awal tahun. Jadi alhamdulillah kami dilibatkan dengan lembaga amanah takaful itu ya, untuk menyebarkan Al-Quran ke seluruh pelosok di Pandeglang. Nah, sudah terrealisasi ya Kak? Sudah semua tersebar. Saya rasa begitu karena kita laporannya semuanya menyebar, tim itu ya, bukan hanya dari kita aja, tapi berbagai elemen organisasi yang lainnya juga bergabung di situ. Ya. Alhamdulillah. Jadi disitulah kita sinerginya itu kelihatan di situ. Nah, mungkin ke depan juga bisa tuh JPRMI insya Allah tetap ya bersinergi dengan yang lainnya gitu. Jadi kayak kita nggak sendiri aja bergerak. Tapi JPRMI bisa nih tebar 1000 masjid gitu ya. Wah. Iya, kita aminkan dong. Enggak, maksudnya kalau tebar 1000 Quran kan enak gitu kan. Ya nggak apa-apa kan, namanya cita-cita. Tebar 1000 masjid. Bangun masjid 1000 gitu. Iya, ya aminkan aja dong kan Kak. Oke, Kak, sedikit aja nih harapan untuk JPRMI. Oke, harapan untuk JPRMI, insyaallah dengan hadirnya JPRMI semakin mudah dan semakin terwadahi lah gitu kan, aktivitas pemuda dan juga di masjid, sehingga bisa nanti kita sebagai wadah untuk menyemangati atau memfasilitasi para pemuda untuk mencintai masjid begitu. Mereka bagaimana mereka bisa semangat untuk ke masjid, minimal sholat berjamaah di masjid gitu kan, laki-laki. Bukan cuma sholat Jumat ya Kak Iman ya? Iya dong. Masih kan kalau sholat Jumat berarti cuma satu waktu, itu pun juga karena kan ramainya begitu Kak Iman. Maghrib sama sholat Jumat gitu ya. Itu yang harus dari PR JPRMI juga kayaknya. Iya, itu PR kita lah gitu kan. Itu harapan seluruh PR kita. PR JPRMI bagaimana lebih mengaktifkan, mengajak lagi pemuda khususnya untuk lebih bersemangat di masjid, mau masjid minimal dengan sholat berjamaah, itu kan 5 waktu. Karena Allah SWT sendiri kan menyebut dalam Al-Quran ya, dalam surat At-Taubah 8 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jadi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ya, di situ kan jamak ya, ya'muru, bukan hanya satu masjid tapi semua masjid. Jadi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir. Amin. Jadi tanda orang beriman itu ya adalah dia memakmurkan masjid gitu ya. Bukan dengan tepuk tangan tapi dengan beribadah, minimal sholat berjamaah 5 waktu di masjid untuk laki-laki tentunya. Kemudian tetap melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat tuh kan, dan hanya takut kepada Allah saja, tidak takut apapun. Dan merekalah orang-orang yang diharapkan dengan petunjuk. Jadi apabila seseorang itu ya dia mau ke masjid melangkahkan
kakinya ke masjid untuk meramaikan memukul masjid, maka itulah insya Allah orang yang dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Wah, berarti nggak rugi nih ya jadi bagian JPRM ya, orang-orang yang sudah terpilih begitu ya. Ya minimal sendiri anggota saya pribadi sama anggota ya, saya tekankan kepada mereka minimal teman-teman semuanya sohibah di markul berada, pertama jangan jauh dari masjid itu ya. Jadi dikatakan jangan jauh dari masjid itu adalah bagaimanapun apa yang kesibukan kalian, tapi ketika kalian dengar azan, ayolah mampir dulu ke masjid. Langsung ke masjid gitu ya? Itu iya dong, jangan kalau kita urusan dunia gitu ya? Tepat sekali, kalau kita menunda nanti kan akan malas, semangat lagi. Kayak gitu. Oke Kak Iman, amin, terima kasih. Fitri doakan semoga apa yang dicita-citakan oleh JPRM ini bisa terkabul. Amin. Bisa tercapai, amin, sampai habis masa jabatan. Dan satu lagi ya, kalau misalnya teman-teman memang mau mengetahui lebih lanjut tentang JPRM ini, boleh teman-teman datang ke kantornya sementara ya di Plaza Pasar Pandeglang sementara ini ya. Kemudian juga boleh kunjungi websitenya situs kami juga ya di Instagram, Facebook sama YouTube yang nanti baru kita buat ini ya, insya Allah. Apa Instagramnya? @JPRMI JPRMI Pandeglang 24. Nah, 24 jam berarti ya bisa melayani kawan-kawan semua. Oke, Kak Iman, terima kasih sudah datang, sudah meluangkan waktunya ke Ngopi Channel bareng Fitri. Semoga sehat selalu. Kapan-kapan kami undang lagi mungkin bisa ngomongin tentang masalah kesehatan. Siap. Kesehatan batin di lahir ya, dari batin. Ya, terima kasih Kak Iman. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.